Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Subhanallahu azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Pengurus Masjid Aiman beserta seluruh jajarannya, kemudian Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, termasuk juga kepada anak-anak kami santriwan dan santriwati kita yang berhadir pada kesempatan ini. Memulai kegiatan kita, mari pula kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita syukur nikmat, semakin terbuka kepada kita pintu-pintu rahmat dan Amin Allah. Salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sedang jemaah rahimakumullah, untuk kajian kita pada malam ini kajiannya edisi khusus, yaitu kita mengkaji berkaitan sekitar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah beliau dan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya. Ini adalah bagian penting bagi kita umat Islam. Salah satu kewajiban bagi kita umat Islam itu adalah senantiasa kita hendaknya mengerti sejarah agama kita, mengerti sejarah perjuangan Nabi dan sahabat. Jadi itu adalah salah satu hal penting bagi kita umat Islam. Ya, kita tidak perlu bertikai dengan nama kegiatan ini. Tidak perlu kita berselisih paham berpanjang-panjang. Tapi mengkaji sejarah, mengenal sejarah adalah satu kemestian bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan semakin dekat kita dengan sejarah kerasulan Nabi kita, semakin tumbuh dan berkembang rasa cinta kita kepada Nabi kita itu. Jangan kita sampai ibarat dalam kata orang bertepuk sebelah tangan. Nabi itu mencintai kita, tapi kita cintanya biasa-biasa saja. Bapak Ibu hadir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat sayang dan cinta kepada kita. Masih ingat tak kita dalam sejarahnya ketika beliau sudah mendekati akhir hayat, yang teringat oleh beliau siapa? Siapa yang disebut? Ummati. Artinya apa itu? Umatku. Jadi Rasulullah itu ingatannya untuk kita umat ini sangat mendalam. Beliau khawatir kalau kita umatnya sepeninggal beliau itu tidak terteguh di jalan yang lurus dan benar. Ini yang menjadi perasaan mendalam bagi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tak risau istrinya akan ditinggalkan, anak beliau yang akan ditinggalkan, atau cucunya. Yang dirisaukan beliau itu adalah diri kita umat ini. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, kecintaan beliau itu pernah diungkapkannya di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau menyampaikan, aku rindu kepada saudara-saudara. Nah, tentu sahabat-sahabat terkejut. Kalau begitu Rasulullah, mari kita pergi. Dibawa Rasulullah ke satu tempat di mana di situ banyak berkumpul sahabat-sahabat beliau pasca perang Uhud. Perang Uhud kan perang besar, di mana banyak sahabat Indonesia, termasuk paman beliau sendiri yang bernama Hamzah. Nah, sesampai di sana Rasulullah
Masih mengatakan aku rindu dengan saudara-saudaraku. Nah, dikatakan oleh sahabat, ini kan kita sudah sampai tempat mana mereka berkubur. Maka Nabi katakan, yang berkubur sini sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudara mereka ya Rasulullah? Itulah orang yang datang sesudahku kata Rasulullah. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu, tapi mereka mencintaiku. Nah, jadi itu disebut oleh Rasulullah sebagai saudaraku yang sangat dekat dengan kita. Umatnya ini maksudnya. Begitulah Bapak Ibu. Jadi malam ini kegiatan kita adalah bahagian daripada penelusuran sejarah sirah nabawiyah. Ya, kalau kita cari dalilnya mana dalilnya, ini hanya sebuah kegiatan keagamaan. Sama saja kita belajar di sekolah mengkaji sejarah, itu kan penting. Kalau kita tidak tahu sejarah, itu sangat berbahaya. Ya, kita bisa menjadi orang yang durhaka kalau kita tidak tahu sejarah. Maka malam ini kita mengambil momen Rabiul Awal berkaitan dengan sejarah Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu kita tidak panjang ini, tidak banyak yang kita uraikan sampai sedetail-detailnya. Nanti bisa kita perkuat dengan bacaan buku yang kita rekomendasikan untuk kita baca Bapak Ibu. Contoh sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Ya, kalau ada rezeki dan tahun ini tahun depan kita miliki. Harganya berapa? Harganya sekitar 600 ribuan. Mahal Bu? Lumayan. Mahal. HP-nya berapa harganya? Ketika HP tidak ada yang mahal. Baca Bapak Ibu. Ya, minimal kita memiliki itu. Bapak Ibu, malam ini kita tidak mendetail mengkaji kehidupan itu, tapi kita lebih melihat bagaimana kedudukan kenabian itu dalam informasi Al-Quran. Bagaimana kenabian itu dalam informasi Al-Quran sampai nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kita ingin menegaskan bahwa salah satu daripada rukunnya rukun iman adalah mengimani, meyakini kedatangan Nabi dan Rasul. Jadi dari antara rukun iman yang enam itu salah satunya adalah mengimani, membenarkan bahwa memang ada Nabi dan Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu dalam iman. Kalaupun Nabi dan Rasul itu tidak berjumpa dengan kita, tapi sebagai bahagian keimanan kita wajib mengimani keberadaannya. Jangan sampai kita tolak. Itu maksudnya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Berkaitan dengan Nabi dan Rasul, pertama kita ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan, hamba Allah yang terpilih. Karena hamba Allah yang terpilih, maka Allah lah yang menetapkan siapa hambanya yang menjadi Nabi, siapa yang menjadi Rasul. Jadi bukan diri seseorang itu yang mengatakan, yang menjadikan dirinya menjadi Nabi dan Rasul, tidak. Tapi Allah yang memilih siapa orang. Dan para Nabi dan Rasul yang dipilih Allah itu adalah hamba Allah yang istimewa, ditinggikan derajatnya, dilebihkan dia mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Apa namanya? Di antaranya adalah kesucian jiwa yang luar biasa, yang memiliki kekuatan hak dan quds. Hak itu sangat suci, quds itu sangat suci, dan hak itu sangat kuat. Jadi kekuatan jiwa Nabi itulah dan Rasul itulah, maka Nabi dan Rasul bisa berkomunikasi langsung dengan Allah dan malaikat Jibril. Kekuatan jiwa itu pula lah, rohani itu pula lah, maka Nabi dan Rasul itu bisa menerima wahyu. Ya, kan dikatakan kalau seandainya wahyu itu Al-Quran itu diturunkan ke gunung, gimana? Hancur kan? Tapi kejiwaan Nabi Muhammad SAW tidak, karena sudah dilebihkan itu pada dirinya. Kita tidak bisa begitu. Ya, karena Nabi bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, dengan para malaikatnya, karena memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang pertama kita ingin sampaikan, dalil kaji kita malam ini pertama surat yang ke-16, surat An-Nahl. Ya. Ayat yang 36 tadi sudah kita bacakan.
Bahwa situ Allah berfirman, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu Rasul. Apa tugasnya? Mereka mengatakan untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut. Jadi setiap umat itu tidak saja umat Nabi Muhammad SAW, tidak sekedar itu, setiap kaum, setiap masa, setiap umat itu dikirim oleh Allah Rasul. Apa itu artinya Rasul? Utusan yang membawa risalah, itu makanya disebut Rasul. Jadi setiap kaum, setiap umat itu, itu dikatakan di sini kan dikatakan Allah Nabi kulli umat, jelas pada setiap umat itu dikirim oleh Allah Rasul. Maka semenjak Nabi Adam terus setiap umat itu ada Nabi dan Rasul. Nah, Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Sementara Nabi itu ribuan banyak. Ada lebih 2000 banyak tafsiran. Apa hakikat dari Allah mengirim Nabi dan Rasul? Adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah tidak mengirim Nabi dan Rasul, maka kehidupan kita manusia akan tersesat. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu adalah pembimbing kehidupan, mengarahkan dan menunjukkan kita. Mungkin ada pertanyaan, bukankah kita ini punya akal, bisa berpikir benar? Tapi akal itu ada lawan berat. Apa lawan beratnya? Hawa nafsu. Ibaratkan ring tinju, akal itu yang akan dihadapinya besar, hawa nafsu. Kalau sempat hawa nafsu sudah memukul KO akal, maka ilmu, pikiran tidak berdaya. Jadi jangan heran Bapak Ibu, orang yang banyak ilmunya tapi tidak berdaya karena dikuasai oleh hawa nafsu. Maka oleh sebab itu, sebagai bukti kecintaan Allah kepada kita, dikirim Nabi dan Rasul, membimbing, menunjuki mana yang benar, mana yang salah, supaya kita tahu aturan hidup. Kalau kita hanya dengan menggunakan akal, hidup ini akan lebih gawat. Ya, tahu? Karena akal manusia itu cenderung berteman akrab dengan hawa nafsu, egonya kan muncul. Kita uji Bapak Ibu. Kalau seandainya di mana di sini yang adanya perapatan namanya Simpang P, sekarang Telkom ya. Kalau seandainya ramai kiri kanan semuanya dari arah, atau mati, off traffic light-nya, gimana gambaran kayak itu? Ada di antara mobil yang kata, kamu kan sudah tua, bapak sudah berumur kan, silakan dulu. Lihat bertamu dengan bapak dulu itu. Hah? Ustaz Fendi kebicaraan dulu Ustaz. Ini mungkin ada begitu. Kenapa? Semuanya maju kan? Kenapa semuanya merasa berhak, merasa lebih hebat? Akhirnya mana? Menumpuk di tengah. Lihat dosa preso ketika itu Bapak Ibu. Oh nih, itu kan pengurus masjid awak kok. Hendak, dulu Pak. Tak. Semuanya kamar pacu. Satu saja. Padahal semuanya orang berakal. Tapi ketika itu sudah muncul ego. Maka Allah kirim Nabi dan Rasul ke tengah-tengah umat itu supaya mereka hidup dengan baik, tentram dan damai. Maka kita berselawat kepada Nabi itu hakikatnya mensyukuri nikmat atas dikirimnya Nabi dan Rasul itu oleh Allah. Itu secara umum. Ya, secara umum begitu. Tapi kalau kita memahami bahwa setiap umat itu dikirim Nabi dan Rasul, kapan batasnya? Akhirnya pengiriman kapan? Ya. Kapan? Batas akhirnya kapan? Nah, ini perlu ada kajian. Akhir dari pengutusan Rasul oleh Allah itu yaitu pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai bagaimana? Sebagai penutup para nabi. Apa dalilnya Ustaz? Karena ibu-ibu ayatnya, masa Nabi itu adalah khataman nabiyyin. Dalam surat apa itu ada? Dalam surat Al-Ahzab.
Lihat ayat 40. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu bapa saudara dan saudara kamu, tapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kata khatam itu artinya penutup. Tidak ada ulama yang berselisih paham dalam menjelaskan arti itu. Karena artinya bisa saja diselewengkan kemana-mana. Nabi Sulaiman itu punya khatam Sulaiman. Ada sebuah buku bertulisan bahasa Arab, khatam Sulaiman. Khatam itu artinya apa? Cincin yang langsung jadi stempel. Tapi khatam maksud dalam ayat surah Al-Ahzab tadi penutup. Apa pengertian di khataman Nabi itu? Penutup para Nabi itu maksudnya apa itu artinya? Maksudnya apa itu? Terakhir. La nabiyya ba'dah intinya. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Kalau sudah tidak ada nabi, otomatis rasul tidak ada. Karena rasul itu adalah nabi. Tidak ada lagi. Maka ayatnya mengatakan bahasanya kami utus pada setiap umat itu rasul. Pengutusan oleh Allah itu berakhir pada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin. Apa artinya maknanya tadi? Khataman nabiyyin, la nabiyya. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Kalau ada yang mengaku diri nabi sudah itu namanya pembohong. Karena berbohong banyak. Sepeninggal Nabi, tak lama setelah itu muncul seorang yang bernama Musailamah Al-Kazab, digelar Kazab. Kazab itu apa artinya apa? Panduto kadang. Jangan salah-salah catat. Kalau korenca nama si Kazab mah. Nah dulu dan sekolah itu sekitar Lolo, di Lolongko orang nama Kazab. Itu baru lagi dia kira lah Kazab. Artinya Panduto kadang. Jadi kita perlu mengerti bahasa Arab itu apa ibu? Ya. Ini kan tidak pula semua bahasa Arab itu apa kita pakai. Dulu ada nyanyi waktu saya dirikan subuh. Setiap subuh setelah subuh itu anak-anak kasih nyanyi Arab. Judulnya apa? Bila dunia mis, bila dunia mis. Wah kadang hati belagu Arab. Berarti dia tegur belagu Arab. Kan ini tawar kita. Apa tuh? Itu artinya wahai negeriku Mesir, wahai negeriku Mesir, negara Indonesia. Katukala lagu ya Indonesia, ya Indonesia. Ada tu nak berputar. Apa yang berarti? Sampai sekarang kan banyak saja. Di Indonesia ini termasuk yang banyak mampu diri sebagai nabi. Fenomena itu 10 tahun yang lalu namanya apa? Ya kan? Ada yang siapa namanya ini sudah dikurung oleh pemerintah. Yang nama pula namanya belakang. Nabi Tugimin. Siapa? Nabi Tugimin. Ahmad Musaddiq. Saya tambah loh. Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ada bukunya Rakiadah Mujahid Apulah yang ditulis. Tidak. Di Indonesia lagi ada yang mengatakan Jibril sudah masuk ke dalam dirinya. Itu tidak ada satupun yang benar. La Nabiya Ba'da. Nabi terakhir itu siapa namanya? Muhammad. Gembira kita dengan kedatangan Nabi itu? Gembira. Kalau kita gembira dengan seseorang setelah dia lahir atau sebelum lahir? Ada tidak orang gembira sebelum lahir? Ada, tapi kamu belum jelas, belum tahu kan kita belum siapa. Nabi kita sebelum dia lahir, sekian abad sebelum kelahirannya itu sudah ada kaum yang merasa gembira dengan kehadirannya. Makanya sebelum beliau lahir, maka umat-umat terdahulu itu sudah merasakan kegembiraan akan kehadirannya. Karena sudah ada isyarat dari Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Musa, Nabi Isa akan ada nanti sepeninggal mereka itu nabi terakhir. Nah, kita lihat Bapak Ibu, surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Apa kata Nabi Isa? Ini Rasulullah. Yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, aku adalah utusan Allah yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Apa kitab yang turun sebelum Nabi Isa? Kitab Taurat. Itu kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa. Jadi apa ajaran dalam kitab Taurat itu Nabi Musa membenarkan, tidak menentangnya. Dan aku memberi kabar gembira, kata Nabi Isa kepada kaumnya, dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku. Nah, jadi Nabi Isa sendiri sudah memberitakan kepada umatnya bahwa ada kabar gembira kemudian akan datang sesudahku nanti seorang Rasul. Nabi Isa itu dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW berapa abad Bapak Ibu? Berapa abad ya? 6 abad. Nah, tentu kita lihat Nabi kita lahir pada tahun, coba jawab kalau betul. Nah, bila berapa? Bila Nabi lahir apa dia langsung? Masihnya 671. Ibu berhak mendapat hadiah dari Ibu. Hadiahnya doa. Nah, itu yang hebat jemaah. Tetapi lain mendengar doa akan digerakkan makhluk kepada sekali. Nah, itu saya. Coba ibu bayangkan kalau doa kamu baca sampai nah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya, banyakkan anaknya, banyakkan keturunannya. Kita tak tahu banyak anak besar kata. Tapi banyak rezeki kan? Ya, banyak rezeki. Ada rezeki keinginan yang jadi Bapak Ibu berarti. Jadi begitu ada 571 musim. Mereka tidak nama. Tapi pada itu masa itu Nabi Isa sudah merasakan kegembiraan akan datang. Ada kabar gembira untuk kalian. Akan datang sesudah aku nanti seorang Rasul. Siapa namanya? Ismu Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Pertanyaannya nama Nabi ya? Muhammad. Apa aja menyelesaikan itu? Kata Nabi Isa nanti Ahmad. Anak hadir Muhammad. Bapak menyelesaikan bagaimana harus? Kalau ada ibu nama tunya aku kini bawa yang dia ada. Kau ada nama tunjuk kan? Nah nama tunjuk dia hanya kau jadi kau itu kau nama apa? Jadi Nabi Ibrahim itu pernah mengejar Namrud juga tunjuk dia itu. Siapa yang ini menempas di berhala-berhala ini? Itu mungkin Nabi Ibrahim aku, ambo tak mungkin tidak. Tapi dia mungkin Nabi Ibrahim dulu tidak. Kecilnya. Tanya masa kadang-kadang tu aja. Nanti Namrud kan kurang loh pengetahuan kita. Tidak. Raja sana ini pengetahuan kurang. Duto Ibrahim tu, tangkoknya. Yang nanti jadi kemarin, tapi Nabi Ibrahim itu lanjut nama. Tanya kadang-kadang ni, kok macam tanya. Ada Namrud, kau ni jadi. Habis ibu tadi mencari nama ni, kau tengok. Nah, kau tadi kau tu ya. Dan bukan semuanya Namrud lah, bukan itu. Terima kasih. Bapak Ibu hadir, apa penyelesaian itu? Kalau selesai kejawab. Jam panjang mana Ustaz? Kita selesai. Kan Nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat mengatakan namanya siapa? Nah, begini saja. Ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Ya. Jadi fungsi hadis itu tafsiri, tabir, mengurai, merinci dan menjelaskan. Dalam satu hadis riwayat hadis Rasulullah mengatakan, li khamsa asma. Ambo punya 5 nama. Satu sama ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahdi, ana Al-Hashir, ana Al-Aqib. Ambo 5 nama macam Nabi. Satu Muhammad, yang kedua Ahmad,
Nakatiblo al-mahi. Al-mahi itu apa artinya? Yang menghapuskan. Apa artinya? Menghapuskan kekufuran dengan kedatanganku. Anak hasil apa? Tapi berhimpun. Karena manusia nanti akan mengejarku, berhimpun di dekatku. Kan cinta kita kepada Rasulullah tak? Kita akan mencari ini beliau berhimpun. Anak-anak kita. Kalau begitu, Ahmad itu salah namanya? Enggak. Nabi mengatakan nama itu. Tapi di antara nalimo itu nanti dipakaikan dari Nabi, dari keluarganya dari kita adalah Muhammad. Jadi tidak ada pertentangan ayat. Dan dengan nama itu pula lah beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu itulah namanya yang dipakai. Ya, namanya yang dipakai. Dan dengan itu kita bersyahadat. Dan di dalam Al-Quran nama yang paling disebut terus-menerus itu Muhammad. Ahmad itu yang satu dari itu. Jadi kalau begitu tidak terjadi pertentangan. Mana yang kita sebut, mana yang kita panggil? Panggillah nama di mana Nabi menyebut namanya itu Muhammad. Karena makna Muhammad jauh lebih dalam daripada Ahmad. Ya, lebih agung. Nah, Bapak-Ibu ya. Surat apa tadi itu Ustaz Kacono? Hah? Kudu dia ada dapat. Asal dia ada dapat betul. Apa ini menu Ustaz makan berkah? Ini asate. Insyaallah. Bawa jamin tadi. Sebab ada acara makan berkah. Lalu nama makan berkah. Bapak Ibu Radit, itu Nabi Allah. Lalu kedatangan beliau, apa tugasnya? Nah, tugas beliau lihat pula di dalam surah Al-Baqarah 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Tugas apa? Pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan ditanya nanti tentang penghuni neraka jahim. Apa tugas Nabi itu? Memberi kabar gembira tentang kebaikan hidup dunia dan akhirat dan memberi peringatan. Itu dua itu. Itu tugas Nabi. Ya, tugas Nabi kita. Dan Allah katakan kamu tidak diminta bertanggungjawab. Bertanggungjawab apa nanti? Kalau ada mereka yang tidak patuh, tidak mematuhi, tidak mengikuti, kamu tidak. Karena tugas Nabi itu hanya memberi peringatan kepada kita. Terpulang lagi kepada kita. Ya, terpulang lagi kepada kita. Itu tugasnya Bapak Ibu. Ya. Tugas dari Nabi itu adalah seperti itu. Kemudian pemberitaan Al-Quran, kehadiran Nabi itu sebagai apa di hadapan umatnya? Ternyata Nabi itu diutus oleh Allah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi kita. Dia surah Fatihah 92, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW itu rahmat, tidak untuk keburukan. Ya, maksudnya kedatangan Nabi itu tidak saja dirinya, juga syariat yang dibawanya itu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi itu, baik akidah syariat itu rahmat bagi kita. Tidak ada dari syariat Islam itu yang merugikan kita, yang mencederai kita. Semuanya rahmat. Cuman kadang-kadang hati ini yang tidak terbuka untuk menerima kebenaran. Ya. Coba Bapak Ibu sebutkan, ada satu dari ajaran Islam itu yang tidak mengandung rahmat, kecuali diterima dengan kebencian. Kalau orang kebencian itu pasti tidak jadi rahmat. Coba sebut satu saja. Ada nggak ajaran Islam itu yang merugikan kita? Tidak ada. Itu artinya lah. Maka ketika ada sebuah hukum itu adalah rahmat untuk kita, pasti ada nilai kebaikannya, pasti ada nilai keuntungannya untuk kita. Maka kehadiran Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu adalah sebagai rahmat, kebaikan bagi kita. Ya, kebaikan bagi kita semua, tidak ada yang dirugikan. Maka hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam itu semuanya kalau kita pikirkan dengan baik,
maka itu adalah untuk kebaikan diri kita. Sebut apa saja, hanya kebencian di hati lah yang akan menghalangi orang menerima kebenaran itu. Tapi kalau sudah benci itu, memang tidak bisa ada bersama. Ya, itu bentuk ya, kehadiran Nabi itu sebagai rahmat. Kemudian beliau sebagai Nabi dan Rasul, ya, tentu dalam kehidupan beliau harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Nah, inti dari kajian kita malam ini tiada lain adalah bagaimana hidup kita ini kita selalu menjadikan beliau itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam barang apa? Pertama, uswatun hasanah dalam keyakinan kepada Allah. Jangan ragu dan bimbang sedikit pun kehadiran Allah. Izinkan dominiknya taruh, nah, ini taruh jadi mau dominik aja, enggak. Jadi apa? Kita mengikuti suatu laksana pada akidah. Bagaimana perjuangan Rasulullah menjaga akidah? Yang kedua, konsistennya kita seperti konsistennya Nabi dalam bersyariah dan beribadah. Yang ketiga, konsistennya kita berakhlak seperti akhlak Nabi. Nabi itu akhlaknya apa akhlak Nabi? Al-Qur'an. Apa akhlak Nabi? Al-Quran. Betul jawabannya, berhak mendapat hadiah. Tapi Biko ya undang beri pertanyaan. Bapak Ibu hadirin, ayat terakhir kesimpulan kaji kita. Marilah kita berakhlak dalam hidup ini, akhlak Nabi. Kita terapkan dan kita teruskan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya Ustaz? Sering-seringlah kita membaca kehidupan Nabi kita. Ya, kehidupan beliau sebagai seorang kepala keluarga, seorang pemimpin dan lain-lainnya. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di masa mendatang. Bapak Ibu berhadir, itulah sejenak tausiah agama kita. Semoga kita semakin cinta kepada Nabi kita. Kenapa demikian? Kecintaan kepada Nabi adalah tangga untuk meraih cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku kata Rasulullah. Maka mencintai Allah itu tangganya mengikuti Rasul. Kalau kita tidak ikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, maka cinta kepada Allah tidak akan tercapai. Demikian Bapak Ibu, semoga kita menjadi orang-orang yang tauladani kehidupan Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak kita baca. Mudah-mudahan ada program di masjid kita ini, ada korner namanya sudut pojok yang berisikan buku-buku sejarah kehidupan Nabi. Ya kan? Ya kan? Ada di sudut sejarah kehidupan Nabi. Awak ni banyak buku itu, tapi 25 nabinya ada buku sejarah kehidupan Nabi. Nah, 25 nabi ini 25 lain di sini. Di Nabi sahaja yang kerapet itu. Ya Bu? Ayo kecewa tu kata penjelasan nak buku nak kabar 600,000 tu. Nah, kita baca bersama-sama Pak Ibu. Ustaz, saya ingin anak-anak kita ini ada hari membaca kisah Rasul. Nah, sampai kamu jadi lain tak namuah terus tak bisa. Nah, ada teorinya Pak Ibu. Dia pengumuman dan ada puas tetap kamu saja membaca kisah kehidupan Rasulullah, dibikinkan bubur kacang hijau. Nah, kali itu pengumuman ada anak-anaknya jamaah mamanya mau datang loh. Dia mau Bu? Maaf benar kalau coba di cerita itu. Sekilo dah kan? Kalau dah awas ya ada kemajuan sejarah lagi. Sini Bu? Apa? Ya kan? Nah itu saja dari kita, mohon maaf banyak-banyak. Semoga kecintaan kita kepada Nabi kita semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.